Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan berdiskusi dan menganalisis nilai kehidupan dalam cerpen Robohnya Surau Kami oleh A.A. Nafis. Saya Wahyuni Patrianingsi. Saya Nokvaliza Randita. Saya Priyanka Diva Prazemi. Saya Emmanuel Christopher. Dan saya Kelana Deputri. Jadi ini nama cerpennya Roboh Surau Kami dari A.A. Nafis. Ya, betul. Jadi kita kayak suruh nyari nilai kehidupannya dari cerpen ini. Ya. Misalnya kayak ada nilai sosialnya tuh apa, nilai agamanya apa, nilai adatnya apa gitu loh. Lalu kita bakal kasih opini tentang cerpen ini seperti apa, kita berkomentar gitu. Ya, pendapat kalian masing-masing nanti Oke. dipresentasi. Contoh menurut pendapat Emmanuel Christopher. Ya, Menurut apa? saya bla 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 Ya, begitu. kayak gitu. Iya. Ya, oke. Ini nilai sosialnya kayak harus saling membantu nggak sih? Kayak nggak boleh Iya. egois nggak sih? Iya. Ya, betul. Terus Jangan marah. jangan Nah. pernah itu memendam diri sendiri, jangan pernah Mementingkan diri Iya. sendiri. Kayak nggak boleh, Egois. ya egois, Egois, ya, ya benar. nggak boleh ngejek juga. Nah, terus kalau nilai moral atau etikanya kayak gimana sih? Kayak tadi kita baca tuh, Jangan cepat marah ya. iya, gitu. Nggak boleh kesinggung juga. Ya, Mbak. oke. Harus bisa sabar ya berarti Iya, sinonimnya ya. Sabar. Oke, berarti kita harus sabar dan kayak ngalah gitu ya. Berarti cuma gitu doang kan? Hmm. Nanti kita Google Meeting, oke? Siap. Oke. Cerpen Robohnya Surau Kami oleh A.A. Nafis. Alangkah tercengangnya Haji Saleh, karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpanggang panas, merintih kesakitan. Dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya, karena semua orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadah dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka, lalu bertanya kenapa mereka di neraka semuanya. Tetapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkan ke neraka. Ya, kami juga berpendapat demikian. Tengoklah itu. Orang senegeri kita semua dan tak kurang ketaatannya beribadah. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar. Sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain. Dan rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung pada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan justru juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama indah, ia memulai pidatonya. Oh, Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu, dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami, tak sesat sedikit pun membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang maha kuasa
Setelah kami engkau panggil kemari, engkau masukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ditinjau kembali dan memasukkan kami ke surga sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitabmu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umatmu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya, benarlah itu, Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar, benar, Tuhan kami. Itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak. Karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali, dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri di mana tanahnya begitu subur hingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat itu. Iya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak orang lain itu. Iya Tuhanku, sungguh laknat penjajah-penjajah itu, Tuhanku. Dan hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya dan diangkutnya ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tidak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi, sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu, kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala belaka. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, mengapa biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya, bukan? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri engkau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja, karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal di samping beribadah. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji dan menyembahku saja. Tidak, kamu semua mesti masuk ke neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka, letakkan di keraknya. Semuanya jadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tetapi Haji Saleh ingin juga kepastian, apakah yang dikerjakannya di dunia ini salah atau benar. Tetapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu. Silakan menurut pendapatmu, kalau kami menjambah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau, karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembayang, tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, hingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Itulah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Demikian cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek. Cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek. Iya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang ngeri sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara.
kataku seraya melangkah secepatnya meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku mencari Ajo Sidi ke rumahnya, tetapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Ia sudah pergi, jawab istri Ajo Sidi. Tidak ia tahu kakek meninggal? Sudah. Dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang, tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja. Kerja. Tanyaku mengulangi hampa. Iya, dia pergi kerja. Menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam cerpen Robohnya Surau Kami oleh A. Nafis. Untuk nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Robohnya Surau Kami, yang pertama akan dibacakan oleh Priyanka Diva Prazemi. 1. Nilai sosial. Yang pertama yaitu kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan. 2. Tidak boleh egois atau mementingkan diri sendiri karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Yang kedua yaitu nilai moral atau etika. 1. Kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan saling mengejek atau menghina orang lain, tetapi harus saling menghormati. Yang kedua, jangan cepat marah atau mudah tersinggung. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wahyuni Patrianingsih. Kepadanya dipersilahkan. 3. Nilai agama atau religius. 1. Kita harus melakukan kewajiban kita kepada Allah sembari berbuat kasih pada sesama. 2. Jangan melakukan hal yang dilarang oleh agama seperti bunuh diri, mencemooh, dan berbohong. 3. Bersyukur kepada Allah atas segala yang kita miliki. 4. Kita tidak boleh sombong atas gelar yang kita miliki. Contohnya, gelar haji, syekh, dan lainnya. Sebab orang yang paling baik bukanlah orang yang paling bagus gelarnya, melainkan orang yang paling beriman dan bertakwa serta bertanggung jawab atas kewajibannya. Baiklah, nilai kehidupan selanjutnya akan dibacakan oleh Kaila Nadia Putri. 4. Nilai pendidikan. Kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi kesulitan, tetapi harus selalu berusaha dengan sekuat tenaga. Baiklah, nilai kehidupan selanjutnya akan dibacakan oleh Novaliza Arandita. Yang terakhir nomor 5 yaitu nilai adat. Kita harus memegang teguh nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Oke, untuk contoh cerita yang menghubungkan dengan kehidupan nyata di sekitar kita, dalam cerpen Robohnya Surau Kami akan dibacakan oleh Wahyuni Patrianingsih. Seorang ayah bukan hanya bertugas mendidik anak-anaknya dalam hal beribadah, etika, maupun pendidikan. Tetapi seorang ayah juga bertanggung jawab atas kewajiban yang dimiliki sebagai kepala keluarga, yaitu mencari nafkah atau rezeki, serta bersosialisasi sesama tetangga agar saling mengenal dan saling membantu. Oke, sekarang adalah pendapat atau komentar setiap anggota kelompok kami mengenai cerpen Robohnya Surau Kami. Menurut pendapat saya, yaitu Emmanuel Christopher, di dalam cerpen ini, sang penulis ingin menyampaikan bahwa hidup di dunia ini tidak sekedar beribadah saja. Meskipun sudah berkali-kali ke tanah suci, itu belum menjamin akan masuk surga. Sang penulis juga menyiratkan sebuah pesan bahwa kita harus mencari kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya Kaila Nadia Putri. Menurut saya, pendapat dari cerpen ini yaitu, dari cerita tersebut kita dapat mengambil banyak sekali manfaat dan hikmah. Sang pengarang yaitu A.A. Nafis sendiri dengan lihai mencampurkan nilai moral dan nilai religius sehingga para pembaca pun ikut dibawa berpikir dengan perbuatan mereka selama di dunia. Tokoh kakek cukup untuk menggambarkan mayoritas masyarakat Indonesia yang cenderung lebih memikirkan akhiratnya saja tanpa memikirkan dunia. Melalui cerpen ini, A.A. Nafis ingin mengingatkan kembali bahwa tujuan hidup manusia bukan sebatas mencari kebaikan untuk akhiratnya saja, melainkan mencari kebaikan di dunia maupun di akhirat.
Materi dijabarkan dalam bentuk cerpen yang bernuansa religius, sehingga orang dari latar belakang agama non-muslim beranggapan bahwa cerpen ini dikhususkan untuk umat muslim saja. Hal ini mungkin disebabkan oleh latar belakang pengarang yang mempunyai pengetahuan luas dalam bidang keagamaan. Saya Nokfaliza Randita. Menurut saya pendapat cerpen ini yaitu jangan cepat bangga dengan perbuatan baik kita karena bisa jadi baik di mata manusia tetapi tidak baik di mata Tuhan. Jangan menyia-nyiakan apa yang kita miliki, maka dari itu cermati firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, jangan mementingkan diri sendiri seperti yang difirmankan Tuhan dalam cerpen ini. Saya Priyanka Diva Prazemi. Menurut saya dari cerpen ini kita harus saling membantu orang lain dalam kesusahan dan sesama makhluk hidup jangan suka mengejek. Harus rela dan menerima apa yang telah dikehendaki Allah dan harus berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Saya Wahyuni Patrianingsi. Menurut saya, pendapat tentang cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis ini sangat bagus dan banyak pelajaran yang dapat diambil. Karena melalui cerpen tersebut telah mengingatkan bahwa beribadah itu bukan hanya tentang rajin dalam menjalankan ritual agama, sehingga melupakan bahwa kita masih hidup di dunia yang berarti makhluk sosial dan masih mempunyai tanggung jawab atas kewajiban di dunia. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami tentang nilai kehidupan dalam cerpen Robohnya Surau Kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.